Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila, amma ba'du. Terlanjutkan kajian kita masih bahas tafsir surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-144. Baik, kita baca ayatnya baru kita jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatara wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Wa la in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblataka wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'i qiblata ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzan laminadh dhalimin. Kami melihat wajahmu wahai Muhammad, sering menengadahkan ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, mereka tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak akan lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan walaupun engkau wahai Muhammad memberikan semua keterangan kepada orang-orang yang diberikan kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblat, dan engkau pun tidak mungkin mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lainnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Baik. Dua ayat ini masih menjelaskan kepada kita tentang permasalahan kiblat kaum muslimin. Sering saya ulang bahwa awal Nabi SAW salat itu tidak menghadap ke Baitullah Al-Haram, tetapi menghadap ke Baitul Maqdis. Dan di sini juga ada keutamaan tentang Baitul Maqdis, tentang Palestina. Karena Nabi SAW selama 3 tahun berada di Mekah, apabila salat, maka Nabi SAW menjadikan 2 kiblat menjadi kiblatnya. Pertama menghadap ke Mekah, yang kedua menghadap ke Baitul Maqdis dari 2 rukun Ka'bah itu. Kemudian setelah Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak mungkin Nabi SAW menjadikan 2 kiblat sekaligus, karena yang satu mengarah ke barat, satunya pula mengarah ke timur. Makanya kemudian Nabi SAW ketika di kota Madinah
beliau membelakangi Mekah dan menghadap Baitul Maqdis, dan itu selama setahun 6 bulan, hampir 2 tahun. Baru Nabi SAW ketika itu tidak enak hati. Kenapa? Karena ketika Rasul di Mekah belum ada orang Yahudi, yang ada orang-orang musyrik Mekah dan mereka masih mengagungkan Ka'bah. Tetapi orang-orang Yahudi mereka mengagungkan Baitul Maqdis, dan Nabi SAW salat menghadap Baitul Maqdis, sehingga Rasul tidak enak hati. Kenapa? Karena ada kesamaan kiblat di sini. Yahudi menghadap Baitul Maqdis, kaum muslimin juga menghadap Baitul Maqdis. Maka Nabi SAW ada keinginan untuk merubah kiblat. Jadi setiap malam kadang Rasul memandang langit, seolah-olah meminta kepada Allah Azza wa Jal supaya kiblat itu dipalingkan. Sehingga sampai satu waktu akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surah Al-Baqarah ini 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami melihat wajahmu wahai Muhammad sering melihat ke langit, maka kami akan palingkan engkau ke kiblat yang kau senangi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu menuju Masjidil Haram. Di sini keinginan Rasul dikabulkan. Masalahnya ketika Nabi SAW dan para sahabat mulai mengarahkan kiblat ke arah Baitullah Al-Haram, terjadi kedengkian yang besar dari orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik, sehingga mereka membuat syubhat di tengah-tengah kaum muslimin dengan cara orang-orang yang meninggal dunia selama 1 tahun 6 bulan itu, sebelum ada pemalingan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram, berarti sholat mereka percuma. Orang-orang yang meninggal sebelum pemalingan kiblat itu, berarti mereka sholatnya tidak diterima dan percuma. Kenapa? Karena tidak mengikuti Nabi. Sehingga isu ini dikembangkan di tengah-tengah kaum muslimin Madinah dari berita-berita hoax yang disebarkan orang-orang munafik dan juga orang-orang Yahudi, bahwa para sahabat yang meninggal sebelum pemalingan kiblat itu salat mereka tidak dianggap karena tidak mengikuti syariat Nabi. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan ayat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan salat, dan sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Maka terbantahkanlah isu itu dengan turunnya ayat yang mengatakan bahwa salat mereka tetap dianggap, salat mereka tetap berguna dan berpahala, karena ketika itu memang belum ada syariat pemalingan kiblat. Makanya Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanan. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat-salat mereka. Termasuk juga para sahabat Nabi SAW yang ketika salat subuh, 1 rakaat menghadap Baitul Maqdis, rakaat kedua menghadap Baitul Al-Haram. Karena pemalingan kiblat itu kan terjadi di salat duhur. Jadi pertama kali kiblat itu diarahkan dari Baitul Maqdis ke Baitul Al-Haram itu tepat di salat duhur. Sehingga jemaah yang melaksanakan salat duhur bersama Rasul, maka mereka memalingkan kiblat mereka ke Baitul Al-Haram. Kemudian sebagian mereka pulang ke kaumnya ingin memberitahu bahwa kiblat itu sudah dirubah. Lah orang-orang yang berada di daerah Kuba itu tidak ada informasi, karena di zaman itu kan tidak ada telekomunikasi. Di zaman sekarang enak saja lah, tinggal di WA saja kan.
Oh, di zaman itu kan susah, sehingga harus diberitahu dengan cara melakukan perjalanan. Jadi orang-orang Kubah itu, mereka baru mengetahui pemalingan kiblat itu ketika mereka sedang sholat subuh. Itu pun setelah berjalan 1 rakaat. Jadi ketika mereka melaksanakan subuh 1 rakaat menghadap Baitul Maqdis karena ketidaktahuan. Kemudian datang orang-orang Kubah yang sholat duhur bersama Nabi, memberitahu dan mengatakan, demi Allah aku sudah sholat bersama Nabi tadi duhur, dan Nabi SAW memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram. Maka seketika sahabat ini memberitahu bahwa kiblat sudah diarahkan ke lain arah. Maka rakaat kedua para sahabat yang sholat subuh di Kubah itu langsung berputar 180 derajat, karena satunya ke timur, satunya ke barat masalahnya kan. Maka mereka langsung berputar, dan posisi berputar itu ketika mereka sedang ruku pada rakaat kedua. Jadi sedang ruku berputar 180 derajat membelakangi Baitul Maqdis dan mengarahkan wajah mereka ke Baitullah Al-Haram. Lah selesai sholat, kemudian mereka berbincang satu dengan yang lainnya, macam mana dengan rakaat pertama kami itu? Karena rakaat kami ini, rakaat pertama menghadap Baitullah Al-Maqdis, sementara pemalingan kiblat itu sudah terjadi di waktu zuhur. Sementara rakaat kedua baru mereka mengarah ke Baitullah Al-Haram, sehingga menjadi beratlah para sahabat. Macam mana dengan rakaat yang pertama? Macam mana dengan rakaat yang pertama? Sampai turun ayat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat-salat kalian. Tetap walaupun rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis tetap dianggap, tetap berpahala karena ketidaktahuan. Ini diantara asbab nuzul kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Baqarah 144 ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajah wahai Muhammad sering menengadahkan ke langit. Falanwalliyannaka kiblatan tardaha. Maka kami akan palingkan engkau ke kiblat yang kau senangi. Fawalli wajhaka syatral masjid al-haram. Maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kalimat al-masjid, kenapa masjid disebut masjid? Karena inti orang ke masjid itu adalah untuk sujud. Jadi inti orang ke masjid itu apa? Untuk sholat. Dan inti sholat itu ada di sujud. Makanya disebut masjid karena di situ tempat sujud. Kenapa demikian? Karena posisi yang paling merendahkan diri seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla dalam salat itu adalah posisi sujud. Bagaimana tidak kepala yang kita anggap mulia diletakkan di tempat yang hina, tempat pijakan kaki, itu menunjukkan penghinaan diri kepada Allah Azza wa Jalla, karena meletakkan yang mulia di sesuatu yang rendah dan hanya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid itu milik Allah, janganlah menyeru kepada selain Allah siapapun. Artinya ketika kita sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti di situ bentuk tauhid. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Karena sujud itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Lalu bagaimana dengan sujudnya malaikat kepada Adam? Itu bukan sujud ibadah, itu sujud penghormatan. Malaikat hendak menghormati Nabi Adam dengan cara seperti itu, bukan sujud ibadah. Karena tidak boleh sujud itu kecuali diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengatakan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada zat yang menciptakan keduanya
jikalau kalian benar-benar hendak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat masjid, karena memang inti daripada masjid adalah makanus sujud, tempatnya seorang yang datang ke masjid untuk sujud. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun keutamaan masjid itu sendiri banyak sekali. Pertama, bahwa dia adalah khairu biqa'il ardi. Dia adalah tempat terbaik yang ada di bumi. Tidak ada tempat terbaik melebihi masjid. Bahkan menjadi tempat yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Daerah yang paling dicintai Allah atau tanah yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada tempat yang lebih mulia melebihi masjid. Yang kedua, siapapun yang datang ke masjid, maka setiap langkahnya akan berpahala dan menghapus dosa. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis. Kata Nabi SAW, "Idza tatahhara ar-rajul," apabila seseorang berwudu dari rumah, "Tsumma marra ilal masjid," kemudian dia mulai berangkat menuju masjid, "Kutiba lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ilal masjid ashrun," maka akan dicatat setiap langkah yang ia langkahkan ke masjid itu 10 kebaikan. Dalam riwayat, setiap satu langkah satu kebaikan, setiap langkah berikutnya menghapuskan satu kesalahan. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau seandainya seseorang itu melangkah ke masjid dalam rangka sholat jamaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahalanya dengan 27 tingkatan. Jadi orang kalau ke masjid dalam rangka sholat jamaah, tentu bagi laki-laki ya, kalau perempuan di rumah. Tapi kalau ingin ke masjid ya gak masalah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahalanya 27 kali lipat. Lihat, beda sholat di rumah dengan sholat di masjid, menunjukkan keutamaan masjid. Kemudian yang keempat, bahwa annaka law shallaita rak'atai duha fi ayyi makanin falaka thawabun man tasaddaqa bi adadi sulami jismi. Kalau seandainya orang melaksanakan 2 rakaat duha di luar masjid ya, di luar masjid, maka pahalanya sama dengan orang bersedekah dengan semua persendian. Persendian manusia berapa jumlahnya? 360 persendian. Dan semua wajib dikeluarkan sedekahnya setiap hari. Tetapi kata Rasul, cukup dengan 2 rakaat duha itu mewakili semua sedekah persendian. Tetapi kalau seandainya sholat duha itu dilakukan di masjid, maka akan ditambah lagi pahalanya. Bukan hanya pahala sedekah, tapi sama dengan pahala, kata Nabi SAW, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajri hajjil muharram. Kemudian wa man kharaja ila tasbihid duha la yansibuha illa iyyah fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Maka orang kalau sholat duha di masjid maka pahalanya sama dengan umrah. Tapi kalau sholat di rumah pahalanya sama dengan sedekah seluruh persendian. Karena Rasul mengatakan di potongan hadis ini, barang siapa yang bersih dari rumah, artinya sudah berwudu, kemudian datang ke masjid dalam rangka melaksanakan duha,
maka pahalanya sama dengan orang yang berumrah. Berarti ada tambahan pahala. Salat duha di masjid dengan salat di rumah beda. Kemudian yang keempat, yang kelima, dijelaskan bahwa annahu yuktab laka ajrus salati wa annaka minal musallin mundu khurujika min baitika ilal masjid hatta ruju'ika ilaihi. Jadi sejak kita berjalan dari rumah ke masjid untuk melaksanakan salat sampai pulang lagi ke rumah, itu dicatat pahala salat. Jadi sejak kita keluar dari rumah kemudian melaksanakan salat, balik lagi ke rumah, maka itu tetap dicatat pahala bahwa kita sedang salat. Mulai dari rumah sampai balik lagi ke rumah. Ini kalau ke masjid, yang kelima. Yang keenam juga sama. Kalau seandainya kita duduk di masjid untuk menunggu salat setelah salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirim malaikat, di mana malaikat itu akan mendoakan ampun kepada kita selama kita berada di musola itu. Jadi selama kita duduk di masjid, setelah melaksanakan salat, entah berzikir, entah baca Quran, entah tafakkur gitu ya, maka Allah akan kirim malaikat, dan malaikat ini akan memintakan ampun akan dosa-dosa orang yang duduk di masjid itu. Luar biasa. Ya, ini yang kelima. Yang keenam, yang ketujuh, anna man aqama darsan fil masjid aw dhahaba liyata'allam fil masjid a'tahu Allahu thawaba hajjatin kamilatin. Orang yang menyengaja datang ke masjid dalam rangka belajar atau mengajar, seperti kita ini kan datang ke masjid belajar atau mengajar, maka pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan haji. Kata Nabi SAW, man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allam khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajji tamal hajjatihi. Barang siapa yang datang ke masjid tidak berkehendak kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajar kebaikan, maka pahalanya sama dengan haji sempurna. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, disebutkan juga Allah Subhanahu wa taala sediakan sorga. Allah sediakan sorga bagi orang yang datang ke masjid. Kata Nabi SAW, man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulah. Barang siapa yang berangkat ke masjid atau pulang dari masjid, maka Allah sudah sediakan satu tempat di sorga. Satu tempat di sorga maksudnya satu istana di sorga setiap dia berangkat dan pulang. Kemudian juga yang sembilan, bahwa di antara fadilah masjid tidak sah i'tikaf kecuali di dalam masjid. Kemudian yang nomor 10, bahwa orang yang memakmurkan masjid, maka mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Di sini syahidnya, fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka semoga mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang nomor 11, bahwa orang yang duduk di masjid, khususnya setelah fajar, dan dia berzikir membaca Quran sampai terbit matahari meninggi satu tombak, kemudian dia salat syuruk, maka Rasul mengatakan pahalanya berlipat seperti haji dan umrah secara sempurna. Dan yang nomor 12, barang siapa yang membangun masjid
Kata Nabi SAW, man bana masjidan walau kana saghiran banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid walaupun kecil, dalam riwayat kamif hasiqitatin, seperti sarang burung, maka Allah akan bangunkan istana di sorga. Maknanya kata Imam Syaukani, walaupun menyumbang tidak banyak, entah satu sak semen, entah satu gerobak pasir, entah satu lonjor besi, pokoknya ikut menyumbang, maka tetap akan dibangunkan satu istana di sorga. Dan banyak lagi pahala-pahala ataupun keutamaan masjid. Taib. Nah, di dalam ayat ini Allah mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tentu kalau tadi secara umum keutamaan masjid, Masjidil Haram tentu akan berbeda dengan masjid-masjid yang lainnya. Karena Masjidil Haram disebut Masjidil Haram. Kita akan bahas dulu kenapa masjid itu disebut Al-Haram. Dan ingat, haram itu kan ada dua, ada Haramul Makkah, ada Haramul Madinah. Masjidil Aqsa bukan haram. Ya, Masjidil Aqsa bukan haram. Yang disebut haram itu cuma dua. Masjid yang ada di Mekah dan masjid yang ada di Madinah saja. Kalau di Masjidil Aqsa disebut Baitul Maqdis, rumah yang disucikan, tapi bukan haram. Ya, yang disebut haram itu adalah Masjidil Haram yang ada di Mekah dan Masjidil Haram yang ada Masjid Nabawi. Itu disebut Haramul Madani. Tetapi kenapa kemudian Mekah disebut Baitullah Al-Haram? Kenapa disebut Al-Haram? Pertama, karena memang Allah yang menyebutkan bahwa masjid itu disebut haram. Seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ja'alallahul Ka'bata Baital Haram. Allah jadikan Ka'bah itu rumah Al-Haram. Kenapa disebut haram? Li'azamatihi wa hurmatihi wa hurmatil qitali was saidi indah. Karena keagungannya, kemuliaannya, dan haramnya berperang di situ, dan haramnya seseorang itu memburu-buruan saat ihram, dan begitu seterusnya. Ini yang pertama, karena Al-Quran menyebut dengan sebutan Al-Haram. Yang kedua, karena Ibrahim ketika meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah, ketika Ibrahim meletakkan Hajar Aswad setelah membangun Ka'bah, tiba-tiba kemudian ada cahaya, yang cahaya itu kemudian memenuhi semua arah dari Ka'bah itu. Maka sejak itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut rumah itu sebagai Al-Haram, karena terdapat cahaya dari semua arah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam alaihi salam, maka Adam takut dengan setan. Sebagaimana dia sudah pernah digoda oleh setan di sorga, maka dia takut kalau setan menggodanya lagi. Maka Adam pun kemudian isti'adzah kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah agar Allah melindungi dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat kemudian melindungi sekitar Ka'bah. Maka sejak itulah kemudian karena malaikat menjaga di sekeliling Ka'bah tidak ada lagi setan yang bisa masuk, maka Ka'bah disebut Bait Al-Haram. Karena diharamkan setan masuk di situ karena dijaga oleh para malaikat. Ini yang ketiga. Yang keempat, karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, i'tiya tau'an au karhan qala ataina ta'in. Jadi langit dan bumi mengatakan kepada Allah, kami akan datang baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, datanglah kalian wahai langit dan bumi kepadaku baik dengan cara suka atau tidak suka. Qalata, maka langit dan bumi mengatakan, ataina ta'in, kami datang kepadamu ya Rabb dalam kondisi taat. Maka pertama kali yang mengijabah seruan Allah Subhanahu wa taala i'tiya taw'an aw karhan itu adalah
bumi yang diletakkan di situ Baitul Haram. Itu yang pertama kali taat sebelum yang lainnya. Mereka yang menjawab ataina ta'in, kami siap taat kepadamu, itulah negeri yang ada Ka'bah di situ. Yang pertama kali menjawab. Makanya kemudian disebut Baitul Haram. Kemudian juga ada yang mengatakan yang selanjutnya alasannya karena Allah Subhanahu wa taala harramaha ila yaumil qiyamah. Allah haramkan sampai kiamat, baik berperang di dalamnya, baik memburu buruannya ataupun memotong pohon-pohonnya, dan itu diharamkan sampai kiamat. Tidak boleh perang di situ, tidak boleh berburu di situ, tidak boleh memangkas pohon-pohon yang ada di situ sampai kiamat. Maka disebut Al-Haram. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau ada yang bertanya, kenapa haji atau umrah kita harus ke sana? Kenapa tidak boleh ke Madinah? Kenapa tidak boleh ke Baitul Maqdis? Atau seperti orang-orang Syiah ke Karbala gitu. Kenapa haji kok harus ke sana? Ataupun umrah? Maka dijawab pertama, karena dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, karena Allah yang memerintahkannya. Dalam Al-Imran 97. Yang kedua, karena mentaati Rasul. Karena Rasul SAW juga yang memerintahkan haji dan umrah ke situ. Kemudian yang ketiga, karena haji ke Baitullah Al-Haram adalah rukun yang kelima dari rukun-rukun Islam. Kemudian juga yang keempat, karena negeri itu berbeda dengan negeri yang lain. Jadi ada keistimewaan yang tidak ada di negeri-negeri yang lain. Makanya kenapa haji dan umrah ke situ? Karena memang itu negeri yang sangat istimewa sekali. Di antara keistimewaannya, karena di situ adalah masjid yang pertama kali dibangun di permukaan bumi. Itulah satu-satunya masjid yang pertama kali dibangun di atas permukaan bumi. Yang kedua, disitulah tempat awal Allah diibadahi di bumi. Disitulah awal tempat Allah diibadahi di bumi. Kemudian di situ juga merupakan kiblat kaum muslimin. Di situ ada makam Ibrahim. Di situ ada Hajar Aswad yang memang datang dari sorga. Dulunya warnanya putih kemudian hitam karena dosa-dosa anak Adam. Bahkan di situ ada rukun Yamani. Di situ juga ada air Zam-Zam. Kemudian di situ juga ada Safa dan Marwah. Kemudian di situ juga ada Ma'syaril Haram, Muzdalifah, Ma'syaril Haram untuk manasik haji di situ. Dan banyak tempat-tempat bersejarah di situ. Makanya kemudian kenapa haji kita mengarah ke situ? Karena banyak benda-benda yang bersejarah atau tempat-tempat yang bersejarah di mana kita memang disuruh untuk manasik ke situ berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya. Ini diantara kenapa kemudian haji dan umrah kita mengarah ke sana. Baik. Setelah kita tahu bahwa apa makna Masjidil Haram, maka Allah katakan wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatar. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dimanapun kita berada, tidak mesti orang-orang yang ada di Mekah saja menghadap ke sana, tapi kita yang ada di Indonesia, yang ada di belahan dunia, mau timur, mau barat, mau utara, mau selatan, maka tetap kiblat kaum muslimin harus diarahkan ke Baitul Haram. Dari sini Imam Malik rahimahullah taala beristinbat secara fikih, ya, sedikit kita masuk fikih, beristinbat bahwa ketika kita sholat, ketika posisi berdiri menghadap ke depan, menghadap ke arah depan, bukan menghadap ke arah sujud, kata Imam Malik. Jadi dari ayat ini Imam Malik berpendapat bahwa ketika posisi berdiri kita mengarahkan wajah ke depan. Ke depan kemana? Ya ke depan nanti ujungnya ke Ka'bah sana. Walaupun jumhurul ulama
Mereka mengatakan bahwa posisi berdiri dalam sholat itu menghadap ke tempat sujud. Tapi sebagian para ulama mengatakan riwayat tentang mengarah ke tempat sujud itu ada yang dikatakan lemah riwayat. Sehingga dalam masalah ini, masalah yang luas, tidak perlu kemudian seseorang harus berkeras di sini. Boleh kita mengarah ke depan, boleh kita mengarah ke tempat sujud. Apabila dengan mengarah ke depan ada gangguan-gangguan yang tidak khusyuk, maka kita arahkan ke tempat sujud. Tapi kalau dengan mengarahkan ke tempat sujud, sholat kita terganggu karena sajadah hari ini memang banyak corak, banyak gambar, banyak apa gitu kan, sehingga kita tidak khusyuk, maka kita mengarahkan ke depan. Jadi boleh kita sholatnya begini, boleh juga begini. Tapi kalau dua-duanya bermasalah, mau ke tempat sujud, gambar sajadahnya macam-macam, mau ke depan pula sama juga, banyak pandangan-pandangan yang mengakibatkan kita akhirnya tidak khusyuk. Boleh nggak memejamkan mata? Maka para ulama mengatakan sebaiknya tidak memejamkan mata. Walaupun itu wasilah untuk khusyuk, karena Imam Ahmad pernah ditanya tentang masalah memejamkan mata. Maka Imam Ahmad mengatakan itu adalah sholatnya orang-orang Yahudi. Imam Ahmad menganggap memejamkan mata dalam sholat itu tasyabbuh dengan orang Yahudi. Sehingga sebisa mungkin jangan memejamkan mata, karena Rasul tidak pernah memejamkan mata dalam sholat. Jadi kita bisa menghadap ke depan, bisa menghadap ke arah sujud. Itulah pendalilan dari kalimat wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatara. Wallahu a'lam. Kemudian Allah mengatakan wa innal ladzina utul kitab. Tetapi tentu juga ada pembahasan ketika bicara soal mengarah ke kiblat kan. Bagi orang yang tahu bahwa kiblat ke sana, maka menghadap kiblat itu menjadi rukun. Tidak boleh orang yang tahu arah kiblat tiba-tiba kita sholat mengarah ke selain kiblat, maka tidak sah sholatnya. Kalau sudah tahu arah kiblat ke sana. Berbeda kalau seandainya kita tidak tahu arah kiblat. Kalau tidak tahu arah kiblat, maka kita beristihad bertanya kepada orang atau lihat aplikasi kiblat. Kalau tidak ada semuanya, baru beristihad. Oh, menurut saya kiblat ke sini. Karena sudah ada upaya mencari kiblat tapi tidak tahu. Maka kita boleh beristihad ke arah sini. Kalaupun suatu ketika salah arahnya, maka tidak ada masalah. Karena Allah mengatakan, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kau mengarah, di sana ada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi orang yang musafir, kalau dia sholat sunnah, maka yang penting di awal dia menghadap kiblat. Kalau kendaraannya setelah itu menghadap selain kiblat, tidak ada masalah bagi sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh, karena sholat wajib Rasul tidak pernah berkendaraan. Rasul tidak pernah melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan. Rasul itu melaksanakan sholat wajib turun dari kendaraan. Kecuali di zaman sekarang yang memang kendaraannya tidak ada di zaman Nabi, seperti pesawat dan yang semacamnya, kan tidak mungkin turun. Maka Syekh Utsaimin mengatakan boleh sholat di atas pesawat kalau memang tidak memungkinkan sholat di darat. Artinya kalau memungkinkan, umpamanya zuhur masih ada waktu ini, saya ke Padang, masih bisa lah sampai di sana sholat zuhur dulu. Tapi kalau umpamanya jauh perjalanannya, yang mungkin bisa saja 2 kali sholat terlewati, kan tidak mungkin. Umpamanya berangkat zuhur sampai sana isya gitu kan, berapa sholat terlewati itu. Maka dalam kondisi seperti ini dihukumi darurat. Maka kita boleh sholat di pesawat, tetapi itu hukumnya darurat. Tapi kalau tidak ada darurat, maka tidak dibolehkan. Maka dalam kondisi seperti ini boleh tidak menghadap kiblat, karena darurat. Kan tidak mungkin kita minta pesawat menghadap kiblat dulu kan, nggak jadilah kan itu kita ke tempat tujuan. Jadi ini juga yang harus dipahami. Fawalli wujuhakum syatara. Kemudian Allah mengatakan wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Dan sungguh orang-orang yang diberikan kitab, maksudnya Taurat dan Injil, itu tahu pemindahan kiblat itu datang dari Allah. Tapi sekali lagi, orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka berusaha mengingkari kebenaran dengan menyebar syubhat. Dan mereka mengatakan, lihat agama Muhammad main-main, kadang-kadang menghadap Baitul Maqdis, kadang-kadang menghadap Baitul Al-Haram, macam-macam. Kemudian mereka
menolak kebenaran dengan istihza, mengolok-olok. Tapi Allah katakan, wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ingat, Allah tidak akan lalai terhadap apa yang mereka lakukan, menyebarkan hoax, menyebarkan syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Allah tidak akan lalai, pasti ada balasan yang akan Allah balas kepada mereka. Makanya Allah pertegas lagi, wala in ataital ladzina utul kitab bikulli ayah matabi'u qiblataka. Walaupun kau Muhammad memberikan semua keterangan kepada mereka, percuma, mereka tidak akan dengar. Ya, sehingga masing-masing sajalah. Ya, pokoknya kita kaum muslimin punya kiblat ke Masjidil Haram, kalian punya kiblat ke Baitul Maqdis. Orang-orang Nasrani kiblatnya ke arah timur, kan, karena kiblatnya beda-beda kan. Kalau Yahudi ke barat, kalau Nasrani ke timur kan itu. Kalau kita ke Mekah gitu. Artinya masing-masing agama itu sudah punya kiblat masing-masing. Makanya kemudian Allah mengatakan, walaupun kaum Muhammad memberikan semua keterangan kepada orang-orang yang diberikan kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblat. Dan engkau pun tidak mungkin mengikuti kiblat mereka. Bahkan sebagian mereka, maksudnya Yahudi, tidak mungkin mengikuti kiblat Nasrani, dan Nasrani pun tidak mungkin mengikuti kiblatnya Yahudi. Makanya di sini Allah mengatakan, lakum dinukum waliyadin itu. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, hawa nafsu mereka, setelah sampai ilmu kepada mereka, lihat Allah bahasakan agama mereka itu hawa nafsu. Jadi Yahudi itu agama hawa nafsu, Nasrani juga agama hawa nafsu. Makanya Allah mengatakan, jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, setelah sampai ilmu kepada kalian, kepada engkau wahai Muhammad, niscaya engkau termasuk orang zalim. Karena sudah jelas kebenaran, masih mengikuti juga ahli kitab. Nah, itu sebut zalim kata Allah. Nah, ini diantara tafsir singkat dari surah Al-Baqarah ayat 144 dan 145. Taib, sebelum saya tutup, kita buat tanya jawab dulu, silakan. Memejamkan mata dalam sholat. Hukumnya menjamkan mata dalam sholat itu makruh hukumnya. Tidak membatalkan sholat. Makruh, ya. Karena tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Makruh. Tetapi kata ulama, walaupun demikian ada yang berpendapat kalau memang darurat, tidak bisa khusyuk kecuali dengan itu, maka tidak mengapa. Kalau tidak bisa khusyuk dengan itu karena memang sangat mengganggu di sekitarnya gitu kan, maka tidak mengapa menjamkan mata. Tapi sebaiknya tidak memejamkan mata, itu lebih baik. Tapi kalau tidak ada hal-hal yang harus memejamkan mata kita karena kebiasaan kita menjamkan mata, maka ini kebiasaan bid'ah. Ya, tidak boleh. Karena sekali lagi itu tasyabbuh dengan ibadahnya orang-orang Yahudi. Dan ulama menghukumi makruh sembahyang dengan memejamkan mata. Apalagi nanti ada madarat-madarat yang terkadang kita tidak tahu, seperti ada kalajengking, ada ular, ada apa depan kita tidak tahu nantinya kan. Makanya itu juga madarat yang lebih jauh daripada itu. Atau ada kotoran, atau lihat hal-hal yang membahayakan. Makanya tidak boleh memejamkan mata dalam sholat. Kalau masih memejamkan mata, ya hukumnya makruh. Tapi tidak sampai membatalkan sholat, tidak. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Ya, tentu yang dimaksud masjid di sini masjid yang ditegakkan sholat Jumat dan jamaah. Masjid yang ditegakkan sholat Jumat dan jamaah. Ya, kalau seandainya di mal-mal atau di tempat-tempat umum memang di situ ditegakkan Jumat dan jamaah, ya berlaku keutamaannya. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah musola pribadi perusahaan, itu sama dengan musola pribadi rumah kita kan begitu. Kecuali memang perusahaan itu membangun masjid untuk umum, semua orang bisa masuk ke situ, ya berlakulah keutamaan masjid itu. Ya. Memang terjadi polemik masalah hukum wakaf. Apakah kayak kita lihat masjid-masjid di mal-mal itu kan, apakah memang ada wakafnya kan? Rata-rata tidak. Biasanya mereka hanya menyediakan gitu saja. Terkadang satu waktu-waktu kalau habis sewanya mungkin tidak dipakai lagi kan. Nah, sementara wakaf itu kan sifatnya permanen.
Nah, sehingga kemudian menjadi polemik, apakah masjid itu harus berdasarkan wakaf atau tidak? Pendapat yang kuat tidak. Ya, selama kemudian di situ diperuntukkan memang mungkin wakaf tempat sementara gitu saja, nggak masalah. Walaupun ada di mall, ada di tempat-tempat umum untuk membangun tempat ibadah yang di situ ditegakkan Jumat dan jamaah, maka berlakulah di situ hukum-hukum masjid. Tapi kalau musola-musola rumah ya tidak berlaku. Seperti ibu mamanya bangun musola dalam rumah, ya tidak berlaku. Karena di situ tidak bisa ditegakkan Jumat dan jamaah. Itu khusus ibu-ibu saja. Kalau laki-laki kan nggak masuk di situ. Laki-laki harus ke masjid keluar lah. Tapi sekali lagi bahwa pahala seorang wanita yang sholat di rumah itu sama mendapatkan pahala laki-laki yang ke masjid. Jadi kalau laki-laki dapat 27 derajat, maka ibu pun sama sholat di rumah dapat yang sama dengan yang didapati laki-laki. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Ini juga dibahas oleh para ulama. Tidak ada masalah, tidak menghilangkan pahala haji umrah. Termasuk juga mamanya bapak-bapak yang ada di masjid, kemudian entah dia kencing, entah dia buang hajat gitu kan. Ada keperluan, otomatis kan keperluan itu namanya kan. Harus keluar juga dari masjid. Kemudian balik lagi ke masjid, tidak masalah. Tetap dia mendapatkan keutamaan. Termasuk juga seorang wanita yang di rumah. Entah dia buang hajat dulu, kebelet, kemudian juga kencing atau mungkin membuka jendela, asal kembali ke tempat itu. Ya, dia sudah ada niat dari awal itu, memang dia ingin mendapatkan pahala haji dan umrah. Ada niat awalnya. Kan sesuatu itu kan berdasarkan niat. Ya, kalau umpamanya di tengah jalan ada suatu keperluan yang mendesak, tapi balik lagi ke tempat itu, insya Allah tidak ada madarat. Artinya tetap mendapatkan pahala yang sama. Itu juga dibahas juga oleh para ulama masalah ini. Wallahu a'lam. Sutrah, hukum sutrah itu wajib, bukan sunnah. Karena Rasul mengatakan faliyadnu minha, hendaklah kita mendekat, itu perintah. Dan sutrah itu minimal 3 hasta dari kita. Dan dia harus menonjol, bukan garis. Ya. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan, namanya walaupun di rumah kan, entah ada keluarga yang lewat atau apa kan gitu di situ. Makanya kenapa kemudian sutrah ini sangat penting dalam sholat, terutama di masjid. Tapi apakah di masjid atau di rumah atau di mana saja, memang perintah meletakkan sutrah itu wajib hukumnya. Tetapi bagi yang sholat sendiri, kalau sholat jamaah tidak. Yang wajib itu imamnya saja. Sebab sutrahnya makmum itu imam. Tapi kalau imam dia harus letakkan sutrah. Tapi kalau sholat sendiri ya masing-masing harus punya sutrah, entah ke tiang, entah ke dinding, entah meletakkan barang, maka dijadikan sutrah dan hukumnya wajib meletakkan sutrah, itu bukan sunnah. Wallahu a'lam. Iya kan, itu berdasarkan ayat tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala innama berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yahsha illallah. Innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Siapa mereka? Orang yang beriman kepada Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, menanamkan rasa takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kan di sini disebutkan ciri-cirinya. Beriman kepada Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan menanamkan takut. Menanamkan rasa takut, walam yahsya illallah, tidak kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mereka akan dapat petunjuk kalau mereka mengamalkan 4 perkara ini ketika masuk ke dalam masjid. Ya. Tetapi ini kan memang global ya. Kalau kita mau jabarkan kan kemana-mana. Orang yang beriman kepada Allah ya semuanya melakukan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan, itu masuk pada iman kan itu. Karena iman itu kan ada juga penyempurnanya dan begitu seterusnya. Jadi ini mencakup semua ketaatan yang ada di masjid sebenarnya. Jadi kalau datang ke masjid dalam rangka melaksanakan ketaatan dengan sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya dan yang semacamnya, maka tanda orang ini dapat hidayah. Tapi kalau orang ke masjid hanya untuk tidur saja, lewat tumpang kencing, tumpang berak, habis itu pergi lagi, akhirnya nggak dapat hidayah kan gitu. Banyak orang cari masjid, saya pikir untuk sholat, nanya toilet.
Di mana Pak masjid? Di sana. Kenapa ke sana? Mau cari toilet katanya. Bukan untuk sholat. Habis selesai buang hajat pergi dia. Orang sholat dia malah ke toilet terus dia pergi. Nah, itu nggak dapat hidayah orang kayak gini. Ya. Jadi maksudnya seperti itu, wallahu a'lam. Baik, ini hadiah ya. Kok ada peci? Enggak, bukan ini. Ibu-ibu pakai peci juga? Oh, bisa. Oke. Satu. Ada handphone. 2, 3, 4, 8. Oke, kita bagi hadiah dulu. Pertanyaan yang pertama. Salat apa pertama kali yang Rasul mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Al-Haram? Salat apa? Yang pojok tuh, yang paling ujung tuh. Yang paling pojok tuh, yang di kursi itu. Apa tuh? Salat ahsan, salat duhur, masya Allah. Dapat handphone kayaknya. Handphone ya? Boleh nih? Kasih. Taruh sini aja dulu. Pertanyaan yang kedua. Berapa tahun Nabi SAW menghadap kedua kiblat selama di Mekah? Sekarang sebelah kanan dulu. Kanan? 1,5 tahun. Salah. Pertanyaannya, perhatikan, berapa tahun Rasul menghadap kedua kiblat? Dua kiblat ya, bukan satu kiblat. Dua kiblat. Ke Mekah sama ke Baitullah Al-Maqdis selama di Mekah. Berapa tahun? 1,6. Salah. Ya udahlah. 2 tahun? Salah. Ujung. Ahsanti 3 tahun. Masya Allah. Dapatlah. Dapat dompet. Mudah-mudahan banyak isinya. Sekarang ini yang mudah. Lanjutannya. Berapa bulan Nabi SAW menghadap kiblat di Madinah pasca hijrah? Balik lagi itu ya. Apa? 1 tahun 6 bulan. Ahsan. Masya Allah. Dapatlah peci. Baik. Pertanyaan berikutnya. Di masjid mana para sahabat salat yang rakaat pertama menghadap Baitul Al-Maqdis, rakaat kedua menghadap Baitul Al-Haram di salat subuh? Masjid apa namanya? Di Masjid Ahsanti, masya Allah, Masjid Quba. Dapatlah sapu nih. Sapu sampah. Oke. Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Sebutkan 4 keutamaan masjid. 4 keutamaan masjid. Banyak loh tadi saya sebutkan keutamaan. Bolehlah. Gimana? Pakai mic, nggak dengar. Apa yang dicintai Allah di muka bumi? 1. Pertama, Allah ibadahi di 2. Kedua, setiap hamba yang melangkahkan kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka pahalanya dilipat gandakan 27 derajat. 3. Yang ketiga, setiap muslim yang memakmurkan masjid adalah adalah contoh orang-orang yang mendapatkan hidayah. Yang keempat, seseorang yang menunggu di masjid datangnya waktu sholat, maka dia akan mendapat doa oleh malaikat yang akan ampunan. Ahsan, masya Allah. Apa ini? Jelas. Oke. Nggak tahu namanya, nggak usah disebut. Kemudian yang pertanyaan berikutnya itu secara umum. Sekarang keutamaan Masjidil Haram.
Sebutkan satu saja. Keutamaan Masjidil Haram. Masjid pertama di muka bumi. Ahsan, masjid pertama di muka bumi. Dapat kopi ya. Kemudian kenapa masjid itu disebut haram? Satu saja. Kenapa masjid itu disebut haram? Kenapa? Boleh? Gimana? Karena dilarang perang. Dilarang perang. Ahsan, karena dilarang perang. Baik, satu lagi terakhir. Pertanyaan yang terakhir tentang apakah orang yang meninggal sebelum mereka menghadap ke Baitullah Al-Haram, solat mereka sia-sia ataukah tetap berpahala? Gimana? Ahsan. Ya, kalau ada pun nanti ini sampet nih hadiahnya nanti. Ada 4. Sudahlah. Sudah habis hadiahnya. Ya, ini saja saya sampaikan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka